Selamat malam. Kami dari kelompok mata kuliah Big Data ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami mengenai review jurnal, yaitu review jurnal mengenai karakteristik Big Data. Lanjut. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Juandi Saputra Tarigan dengan NPM 2215-28001 dan teman saya bernama Jarniman Duru dengan NPM 2195-20051. Lanjut. Adapun pembahasan yang kami membahas yaitu pengertian Big Data serta karakteristik dari Big Data tersebut seperti volume, velocity, variety, veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, vagueness, dan disertai dengan penutup. Lanjut. Pertama, saya akan membahas karakteristik dengan kuantitas atau jumlah dasarnya. Tentu dalam big data tidak perlu dilakukan lagi, karena bagaimanapun data ini akan terus berkembang dan bertambah seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh yang kami dapat dari karakter volume ini yaitu berbentuk log history pengguna seperti history browser, pencatatan transaksi pada e-commerce, data KTP atau data penduduk, serta data pelanggan. Lanjut. Selanjutnya itu velocity. Velocity berarti kecepatan dalam melakukan generate, akses, dan pemrosesan pada data. Sebuah kumpulan data yang sangat banyak tentu harus dapat dinikmati oleh semua orang yang ada di dunia ini. Kecepatan ini mengacu pada proses yang dilakukan setiap detiknya, sehingga setiap orang yang melakukan akses terhadap big data mendapatkan kecepatan akses yang sama. Untuk velocity, kita ambil contoh seperti pencarian pada engineering Google. Berdasarkan datanya, engineering Google dapat memproses rata-rata 40.000 pencarian pada setiap detiknya. Lanjut. Variety. Kemudian variety. Variety merupakan salah satu dari 5 V dalam big data yang menjelaskan tipe dari variasi data-data yang tersimpan pada big data. Dalam big data terdiri terdapat 3 tipe dan variasi yang tersedia, yaitu data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Saya akan membahas satu-satu mengenai yaitu data terstruktur. Data struktur yaitu data yang punya elemen-elemen yang dapat diakses seperti primary key, relational key, foreign key, dan masih banyak data lagi. Untuk dapat dianalisis ataupun data yang disimpan pada format tertentu. Contohnya yang berada pada relational database ataupun database SQL. Selanjutnya semi-struktur. Semi-struktur yaitu informasi yang disimpan dalam relational database, seperti mempunyai pattern atau terorganisir dengan rapi, sehingga mudah untuk dianalisa. Dengan sedikitnya pengelolaan kita dapat menyimpan data ke dalam relational database, contohnya pada file XML dan CSV yang sering dipergunakan untuk ekspor data pada database. Dan selanjutnya data tidak terstruktur, yaitu informasi atau data yang tidak terorganisasi dengan baik, sehingga sifat alaminya atau tidak dimiliki codependent dan data model atau model yang sudah terdefinisi. Contohnya pada file gambar, suara, video, PDF, log file, dan lainnya. Lanjut. Veracity. Veracity merujuk pada tingkat kevalidan suatu data yang tersimpan di database, sehingga kebenaran dapat diandalkan dan bisa memberikan pengaruh positif pada penerapan pengguna. Karakteristik yang satu ini tentu sangat penting, karena dalam bisnis kevalidan ini dapat mempengaruhi arah bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, yaitu ketika ataupun maintenance keakuran data, terutama pada jenis data yang bergerak. Contohnya data informasi pelanggan, partner perusahaan,
keluarga, dan lain-lain. Data-data ini pasti beberapa bulan atau tahun pasti ada perubahan. Misalnya pada pelanggan, ada pelanggan yang mengganti nomor handphone, mengganti email, maupun pindah alamat. Kemudian pada data keluarga, akan ada perubahan seperti terjadi penambahan data keluarga seperti melahirkan dan pengurangan seperti data keluarga yang meninggal. Lanjut. Kemudian selanjutnya itu value. Big data memiliki nilai data yang rendah terhadap kuantitas. Data engineering akan melakukan penataan data mentah sehingga dapat data tersebut lebih bernilai. Data yang sudah tertata bisa dianalisis lagi. Contohnya yaitu adalah informasi yang dihasilkan oleh big data dalam use case suatu data. Dengan satu data Indonesia, pemerintah dapat mengambil berbagai data dan tentang kementerian atau instansi, misalnya program ketahanan pangan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu validity. Di mana validity ini diperjelas bahwa merujuk pada tingkat kevalidan suatu data. Nah, kita udah tahu bahwa data ini adalah satu yang harus valid gitu. Jadi ini harus disimpan di dalam satu database sehingga kebenarannya dapat diandalkan dan bisa memberikan pengaruh positif pada penerapan penggunaan data tersebut dengan baik. Nah, berarti penjelasan di sini kita tahu bahwa kebenarannya ini dapat diandalkan. Artinya data yang sudah kita dapat itu bisa memberikan pengaruh positif untuk penerapan eh, data baik yang baik untuk kedepannya. Dan ini pun salah satu adalah karakteristik yang digunakan untuk merujuk pada tingkat kevalidan suatu data. Dan bisa saja ini mempengaruhi arah bisnis dalam satu data itu. Dan selanjutnya variability. Variability ini merupakan karakteristik big data yang merujuk pada keberagaman tipe data yang tersimpan. Misalnya saja tipe data teks, gambar, audio, dan bahkan video sekalipun bisa Anda temukan di big data. Hal ini tersebut menjadi alasan yang kuat terkait ukuran big data yang sangat besar tersebut. Nah, saya ambil contoh nih seperti kita menggunakan yang namanya sosial media. Eh, Kita bisa mengupload suatu foto, video, bahkan teks. Nah, di sosial media ini kita bisa eh, mengetahui bahwa kita sudah bisa menggunakannya dengan baik. Nah, artinya eh, sekalipun datanya besar ataupun kecil, itu berpengaruh pada yang namanya variability. Artinya variability ini telah diperjelas bahwa memiliki tipe data seperti gambar, audio, dan teks, bahkan pun video. Selanjutnya venue. Nah, di sini venue ini merupakan jenis data yang datang dari sumber yang berbeda melalui platform yang berbeda seperti data pelanggan pada website, pada internet perusahaan, dan juga data yang datang dari platform eksternal seperti Google Analytics. Nah, kita pasti sudah tahu lah ini bisa mengarah kemana. Bisa saya ambil contoh seperti di marketplace kita. Misalnya kita membuat web, judulnya adalah marketplace gitu. Nah, mungkin di sana kita sudah diarahkan jenis data yang harus kita berikan di suatu platform tersebut. Kedua, vocabulary. Nah, vocabulary ini adalah data terminologi seperti data model dan struktur. Menurut saya ini data vocabulary ini itu seperti jenis data yang sudah terstruktur, ya. Eh, Mungkin di sini juga saya eh, tidak memahami sekali yang namanya vocabulary ini, tapi saya sudah mengerti bahwa vocabulary ini adalah suatu data yang terminologi seperti data model dan data struktur. Selanjutnya data vagueness, yaitu ketidakjelasan yang antara data satu dengan yang lain. Nah, misalnya ada suatu data nih kita sudah dapat, tapi data ini ya
tidak sesuai dengan yang kita dapat, yang kita peroleh. Nah, artinya yang tidak sesuai artinya tidak jelas data yang dari data yang satu ke data yang lain. Kalau istilah lainnya itu adalah ketidakbalance ya, ketidakseimbang gitu. Eh, Baik itu saja dari penjelasan kelompok kami, di mana kelompok kami adalah yang membahas tentang karakteristik data. Setelah kami perjelas tadi bahwa karakteristik big data ini ada volume, velocity, variety, veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, vagueness, dan terakhir kami penutup. Nah, sekian saja dari pembahasan kami. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas dari kami, mohon maaf. Kami akhiri kata terima kasih. Salam.